Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adrian. Saya dari kelas 10 BDP 1. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai kewarganegaraan digital yang mengandung poin-poin berikut. Yang ke-1, pengertian kewarganegaraan digital. Yang kedua, komponennya. Yang ketiga, penjelasan konsep tehing dan contohnya. Yang keempat, etika berinternet yang baik dan aman. Ya, langsung saja ke poin pertama. Poin pertama, pengertian kewargaan digital. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga dapat didefinisikan sebagai nama perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Ya, yang kedua, komponen kewargaan digital. Komponen kewargaan digital ada 9 komponen kewargaan digital yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang ke-1, lingkungan belajar dan akademi. Yang kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Yang ketiga, kehidupan di luar lingkungan sekolah. Kategori yang pertama ada lingkungan belajar dan akademi. Yang ke-1, akses digital. Setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK, tapi tidak setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Yang kedua ada komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi tersebut. Yang ketiga ada literasi digital. Proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Nah, kategori yang kedua ada lingkungan sekolah dan tingkah laku. Yang ke-1 ada hak digital. Setiap warga digital mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Setiap warga digital juga punya kewajiban yang harus ditepati, membantu memanfaatkan teknologi mengikuti aturan yang berlaku. Yang kedua ada etika digital. Dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lainnya. Yang ketiga ada keamanan digital. Warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kategori yang ketiga, kehidupan Anda di luar lingkungan sekolah. Yang ke-1 ada hukum digital, mengatur etiket menggunakan teknologi dalam masyarakat. Yang kedua ada transaksi digital. Dalam jual beli online, penjual dan pembeli harus menyadari risiko dan keuntungan jual beli online. Yang ketiga ada kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital, ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan, baik sifat maupun mental. Untuk mencegahnya, kita harus menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan teknologi digital. Poin yang keempat ada penjelasan konsep tehing dan contohnya. THINK, tehing merupakan tata krama untuk menjadi kewargaan digital yang baik dan benar. Kita telah menyadari pentingnya kewargaan digital. Tetap tata krama komunikasi sinkron juga berkesinambungan dengan menggunakan konsep tehing. Sebelum kita berkomunikasi di dunia digital, baik itu post Facebook, Twitter, forum, dan lain-lain, it's true. Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Yang kedua ada is it harmful, menyakitkan. Apakah post Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Yang ketiga ada
is it legal? Ilegal. Legalnya postingan Anda. Yang keempat ada it is the charge atau pentingkah posan Anda, pos yang tidak penting akan menanggung orang lain. Yang kelima ada is it kid? Santunkah posan Anda tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Poin yang kelima ada etika berinternet yang baik dan aman. Etika kewargaan digital adalah suatu konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi. Etika kewargaan digital ini sangat penting untuk memberikan keamanan terhadap sesama pengguna teknologi. Adapun etika kewargaan digital yang perlu diperhatikan untuk pengguna teknologi digital seperti penggunaan bahasa dan penulisan kata yang baik pada saat mempublikasikan di media sosial agar tidak menyinggung pihak lain, memberikan informasi yang sesuai dengan fakta bukan bersifat hoax, tidak memuat konten yang mengandung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan tindakan lainnya yang berdampak negatif. Etika kewargaan digital ini berkaitan dengan komponen-komponen dari kewargaan digital. Komponen kewargaan digital terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari beberapa sub bagian. Apa saja komponen-komponennya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar termasuk juga sebagai komponen akademis, yaitu para akademis dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dengan sebaik-baiknya, seperti mencari informasi, menyimpan data, mencari literatur, dan lain sebagainya. Lingkungan belajar memiliki 3 subbagian yang terdiri dari yang satu, akses digital, yaitu setiap orang memiliki hak untuk mengakses informasi melalui teknologi, tetapi tidak semua orang dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada komunikasi digital, yaitu setiap orang berhak mengetahui bentuk-bentuk komunikasi serta mampu mengetahui sisi positif dan sisi negatifnya. Yang ketiga ada literasi digital, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses belajar ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Poin yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri atas 3 subbagian, yaitu yang ke-1 hak digital, yaitu setiap warga digital memiliki hak berbicara dengan bebas, privasi, dan mengaspirasikan suaranya. Kewajiban warga digital adalah memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya dan mengikuti peraturan yang berlaku. Yang kedua ada etiket digital, yaitu etiket yang dibuat untuk kenyamanan dan keamanan warga digital. Yang ketiga ada keamanan digital, bertujuan untuk menjaga keamanan data dan informasi warga digital dalam dunia maya. Poin yang ketiga ada kehidupan di luar lingkungan sekolah. Kehidupan di luar lingkungan sekolah terbagi menjadi 3 sub bagian. Yang pertama hukum digital. Hukum digital yang berdasarkan dengan etiket digital yang berlaku di masyarakat. Tujuannya adalah agar warga digital menyadari hal-hal apa saja
yang termasuk ke dalam pelanggaran dalam dunia maya seperti meretas data atau informasi, mencuri identitas pribadi orang lain, plagiaris, dan beberapa hal lainnya. Adapun hukum siber yang ada di negara kita meliput aspek merek dagang, privasi, mencemarkan nama baik, yuridiksi, ruang siber, dan hak cipta. Yang kedua ada transaksi digital. Biasanya digunakan oleh online shop yang kurang lebih sudah mengetahui sisi positif dan negatifnya bertransaksi di dunia maya. Warga digital yang pintar memanfaatkan teknologi ini harus pintar juga ketika bertransaksi di dunia maya. Lebih banyak di sisi negatif dalam transaksi digital karena pelaku transaksi tidak bertemu secara langsung kecuali cash on delivery atau COD yang dapat mengurangi tingkat penipuan dunia siber. Yang ketiga ada kesehatan digital. Keadaannya yang ada pada warga digital setelah menggunakan teknologi dunia siber. Kecanggihan teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat yang positif kepada orang digital, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan warga digital. Warga digital akan merasakan kesehatan mulai dari kesehatan fisik maupun mental. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga membantu Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.